Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai contoh soal materi kita yang kedua. Baik, saya bacakan soalnya. Jadi di sini ada PT VVIP Pontianak merencanakan suatu proyek investasi dengan total kebutuhan investasi sebesar 12,6 miliar rupiah. Di mana 1,5 miliarnya itu untuk kebutuhan modal kerja. Nah, sisanya itu dialokasikan untuk investasi aset tetap. Jadi untuk beli aktiva tetap, seperti itu. Oke, investasi ini memiliki umur ekonomis selama 6 tahun dengan nilai residu itu 2,58 miliar rupiah. Nilai residunya konsepnya sama kayak penyusutan sih. Ya, kemudian penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Nah, proyeksi penjualannya sebagai berikut. Jadi di bawah ini sudah ada proyeksi penjualannya dalam jutaan rupiah. Berarti ini 8,14 M. Ini 8,25 M. Seperti itu. Oke, jadi ini rata-rata untuk yang bagian diketahui. Lanjut lagi. Struktur biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk fixed cost-nya atau biaya tetap itu 410 juta per tahunnya. Belum termasuk biaya penyusutan aktiva tetap. Jadi, karena ada penyusutan, nanti harus kita hitung lagi penyusutannya. Oke. Dan biaya variabel sebesar 44%. Itu dari penjualan. Jadi, 44% dari sales-nya. Beban pajak atau tax-nya 30%. Dan required rate of return atau tingkat keuntungan yang kita ekspektasikan, yang kita tentukan, sebesar 18% atau ROR-nya. Oke, dari data di atas, kalian diminta memberikan penilaian apakah proyek investasi tersebut layak untuk diterima atau tidak dengan 5 metode perhitungan atau penilaian investasi. ARR, payback period, NPV, BCRPI, dan IRR. Oke, kita hitung satu per satu. Kita bagian diketahuinya dulu. Jadi total investasi kita itu 12,6 miliar rupiah. 12,6 M. Baik, 1,5 M-nya itu kebutuhan modal kerja. Berarti sisanya ini 11,1 miliar itu investasi aset tetap. Nah, kemudian umur ekonomisnya itu 6 tahun. Nih, 6 tahun. Nilai residunya 2,58 M. Metode penyusutannya garis lurus. Nih, garis lurus. Nah, proyeksi penjualannya nanti di bagian tabel. Lanjut. Fixed cost-nya itu 410 juta. Variable cost-nya 44%. Tax-nya 30% di sini. ROR-nya itu 18%. Oke, jadi nanti ROR ini menjadi salah satu patokan kita. Jadi ROR ini adalah rate of return yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya investasi tersebut memiliki return di atas itu, berarti kan oke, layak untuk diterima investasinya. Baik, kita hitung untuk yang pertama dulu, untuk ARR. Accounting Rate of Return. Bagian paling pertama, kita harus melihat cash flow bersihnya yang masuk ke perusahaan. Ya, atau di sini kita bisa lihat rata-rata earning after tax yang diterima oleh perusahaan dalam setiap tahunnya atau yang dihasilkan sama perusahaan setiap tahunnya. Oke, kita hitung laba ruginya. Penjualan tadi sudah ada di soal. Ini ya, yang bagian bawah ini. Nanti kalian masukkan. Nah, saya pakai satuan penuh. Kalau misalnya kalian mau pakai dalam jutaan rupiah, boleh. Nanti tinggal disatukan di bagian atasnya. Dalam jutaan rupiah. Tapi ingat, jangan sampai salah hitung. Harus konsisten. Kalau mau jutaan rupiah. Kalau memang enggak, mau full ya full. Kayak gitu. Baik, variable cost 44%. Berarti
Saya munculkan dulu. Nah, berarti salesnya kalikan 44%. Begitu juga untuk setiap tahunnya. Sales kali 44%. Oke, kalian jumlahkan, itu hasilnya contribution margin. Untuk perhitungan ini saya nggak tahu kalian tahu atau enggak, tapi untuk format laba rugi nanti kalian bakal pelajari di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi untuk mengenai variable costing, full costing, nah kalau variable costing pencatatannya seperti ini. Jadi penjualan kurangi variable cost, hasilnya contribution margin, baru dikurangi dengan fixed cost dan teman-temannya. Kalau normalnya kita penjualan kurangi HPP, itu full costing namanya. Baik, itu contribution margin sudah kita dapatkan. Nah, kita masukin untuk fixed cost-nya. Fixed cost itu 410 juta. Ya, jadi kita masukin setiap tahunnya itu sama. Fixed cost atau biaya tetap. Nah, penyusutan. Penyusutan berarti tarifnya berapa? Atau cara hitungnya gimana? Oke, saya munculin dulu di sini. Nah, cara hitungnya. Garis lurus berarti normal. Total perolehan si aset, berarti kan ini 11,1 M, dikurangi nilai residu. 2,58 M. Setelah dikurangi, baru dibagi dengan umur ekonomis. Normal lah, kalian pasti paham. Oke, jadi setiap tahunnya biaya penyusutan 1,42 M. Lanjut, kalian kalkulasikan, ini ditotalkan masing-masing tahun. Nah, tax-nya 30%. Berarti dari EBIT tersebut, kalian kalikan dengan 30%. Itu adalah tax-nya. Ya. Jadi, kalian kurangi, dapatlah earning after tax untuk masing-masing tahun. Nah, earning after tax ini kalian... Oke, ini perhitungannya sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kalian menghitung untuk rata-rata earning after tax selama periode investasi, yaitu selama 6 tahun. Nah, ini total earning after tax selama 6 tahun. Kemudian kalian hitung rata-ratanya. Berarti total EAT selama 6 tahun dibagi dengan 6. Dapatlah rata-rata per tahunnya itu 2,267 sekian. Itu rata-rata EAT-nya. Baik, berikutnya kita menghitung rata-rata investasi. Jadi cara menghitungnya adalah kalian lihat kembali di materi yang sebelumnya, yaitu cara hitungnya adalah total investasi. Nah, di sini total investasinya adalah 12,6 M. Oke. Ditambah dengan nilai residu. Ini nilai residunya 2,58 M. Dibagi dengan 2. Oke, kalian hitung, dapatlah rata-rata investasinya 7,59 miliar. Masukin ke rumusnya ARR, berarti rata-rata EAT. Oke, ini rata-rata EAT-nya dibagi dengan rata-rata investasi. Nanti kan ini 2,267 M sekian, bagikan dengan rata-rata investasinya 7,59 M. Dapatlah ARR sebesar 29,87%. Nah, karena ARR-nya ingat lihat kembali di pedoman pada materi sebelumnya, ARR yang baik adalah ARR yang setinggi mungkin atau ARR yang lebih besar daripada rate of return-nya. Karena kita menentukan rate of return sebesar 18% di sini. Nah, ternyata return kita dari ARR itu lebih tinggi, 29,87%. Lebih tinggi daripada rate of return yang ditentukan. Maka investasinya layak untuk diterima. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, itu untuk payback period. Payback periodnya, jadi kita pertama harus hitung dulu cash flow ke perusahaan. Oke. Bikin tabelnya, ini ada 6 tahun, kemudian munculin EAT. EAT-nya ambil dari yang hitungan sebelumnya, di sini. Di copy paste ke bawah aja. Oke, dapat EAT-nya sekian. Nah, ditambahkan dengan penyusutan. Kenapa ditambahkan? Karena pada dasarnya penyusutan adalah biaya, dia hanya gimana ya? Penyusutan itu tidak muncul karena ada uang atau
uang yang masuk atau yang keluar. Ya, jadi penyusutan hanya sebuah bisa dibilang apa ya? Mendistribusikan pencatatan biaya kepada masing-masing tahun selama umur ekonomisnya. Oke, jadi penyusutan ini nggak benar-benar ada uang yang keluar. Paham ya? Jadi kalau kita mencatat adanya biaya penyusutan, berarti itu hanya sebuah catatan akuntansi aja. Bukan karena ada uang yang keluar. Karena kayak gini, penyusutan 1,42 M. Apakah ada uang yang keluar sebesar 1,42 M? Jawabannya kan tidak. Jadi ini hanya sebuah pencatatan secara akuntansi aja untuk mengakui si penyusutan. Maka dari itu, si penyusutan ini harus ditambahkan kembali. Jadi kalau di atas ini kan kita mengurangi si perhitungan laba ruginya. Nah, untuk melihat cash flow yang sebenarnya, yang asli, maka si penyusutan kita tidak boleh kurangi dari EAT. Oke, tidak boleh kita kurangi dari EAT-nya atau dari perhitungan labanya. Maka dari itu, karena kita sini ambil angka bersih earning after tax yang ada di atas, maka biaya penyusutan harus kita tambahkan kembali. Oke? Agar kita mendapat laba yang belum termasuk perhitungan penyusutan. Jadi laba yang belum dikurangi sama penyusutan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nilai residu. Jadi nilai residu sampai akhir tahun itu ada 2,58 M. Berarti masukin di tahun yang ke-6, tahun terakhir. Lanjut, kebutuhan modal kerja juga sama. Kebutuhan modal kerja di sini ada 1,5 M. Jika memang ada, berarti masukin di tahun yang ke-6. Baik, kita sum semuanya. Ditotalkan. Oke, kita totalin. Nah, setelah kita selesai mengerjakan, berarti kita dapat nih proceeds atau cash flow per tahunnya. Atau uang, arus kas bersih yang kita terima. Atau uang yang kita terima per tahunnya. Simpelnya kayak gitulah. Ya, uang masuk yang kita terima setiap tahunnya. Oke, nah kita hitung untuk payback periodnya. Jadi nilai investasi awal kita 12,6 M. Nah, kita harus kurangi tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sampai si nilai investasi ini mendekati angka 0. Oke, kita coba hitung. Untuk tahun pertama, cash flow-nya itu 3,329 sekian. Berarti kita masukin di sini 3,329,880 sesuai angka yang di atas. Lanjut, dapatlah hasilnya 9 M-an. Oke, masih bisa kita kurangi untuk tahun kedua. Nah, tahun kedua itu 3,373. Kita masukin lagi 3,373, dapatlah 5,897 sekian. Masih bisa dikurangi nggak untuk tahun ketiga? Jawabannya masih. Berarti kurangin lagi untuk tahun ketiga. Kurangi 3,659 sekian. Dihasilkan 2,237 sekian. Nah, 2,237 ini apakah bisa dikurangi di tahun keempat lagi? Jawabannya adalah bisa, tapi minus. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti berhenti sampai sana. Jika dikurangi maka minus, maka berhenti sampai di sana. Oke, nah kita pakai rumus. Jadi payback period ini untuk sisanya. Jadi ini artinya apa? Artinya si investasi ini bakal kita terima, bakal balik modal lah pada tahun ketiga. Nah, pada tahun ketiga, tahunnya sih tahun ketiga, tapi bulan keberapa? Atau berapa bulan, kayak gitu. Maka sisanya kita hitung dengan cara sisa nilai investasi. Jadi ini 2,237 kita masukin ke rumus payback period. Oke, dibagi dengan cash flow atau proceeds tahun berikutnya. Tadi kan tahun ketiga udah nih. Di sini 3,659. Maka kita masukin yang tahun keempat, tahun berikutnya. 3,768 sekian. Kita masukin kalikan 1 tahun, maka dapatlah hasilnya adalah 0,59 tahun. Jadi kita totalin ini 3 tahun plus 3 tahun plus 0,59. Maka payback period atas proyek investasi ini adalah 3,59 tahun. Dan investasi layak diterima karena jika ada ditentukan payback period harus tingkat pengembalian modal atau untuk balik modal ditentukan berapa tahun, misalnya 4 tahun, maka pakai 4 tahun. Nah, jika memang tidak ditentukan, maka asumsinya ya yang penting dia lebih pendek daripada umur investasinya.
Ya, jadi PP period itu 3,59 tahun, lebih kecil daripada umur investasi yang selama 6 tahun. Maka investasi ini layak diterima. Jadi belum sampai 6 tahun pun kita udah balik modal. Berarti kan investasi ini cukup baik. Seperti itu. Lanjut untuk poin ke 3 dan 4. Net present value dan BCRPI. Oke. Nah, saya gabung kenapa? Karena perhitungannya menggunakan indikator yang sama. Oke. Jadi sini ada tabelnya, kita hitung dulu untuk PV-nya, present value-nya. Oke, tahun 1 sampai 6, proceeds atau cash flow masuknya kita ambil dari mana? Yaitu ambil dari proceeds di sini. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, kita masukin semua di sini. Nah, discount factornya itu sebesar persentase return kita atau bunga kita. Oke, di soal kita ketahui di sini return-nya itu 18%. Berarti discount factor-nya juga 18%. Oke, di sini saya udah kasih catatan. Cara menghitung DF. Jadi caranya adalah 1 per 1 plus I pangkat T. Jadi 1 per 1 plus ROR-nya, rate of return-nya 0,18. Ya, tutup kurung, pangkat T. T itu tahunnya. Berarti tahun pertama seperti ini hitungnya. Tahun kedua berarti hitungnya sama, cuman pangkatnya jadi pangkat 2. Tahun ketiga jadi pangkat 3, keempat, kelima, keenam jadi pangkat 6. Seperti itu. Oke. Present value dari proceeds-nya atau dari cash flow ini ya, kita tinggal kalikan si proceeds kalikan dengan hasil DFG kita. Oke, dikalikan, maka dapatlah ini present value dari cash flow yang akan masuk untuk 6 tahun yang mendatang. Jadi bisa dibilang tahun pertama kita dapat 3 M-an, kedua 3 M-an, 3, 4, 5 itu 3 M-an juga, tahun ke-6 itu 8 M lebih. Oke, kalau ditotalin kan ada berapa? 26 M. Sini nih di bawah nih. 26 M. Nah, itu kan untuk 6 tahun kemudian. Berarti kalau present value-nya, kalau nilai di masa sekarangnya berapa? Yaitu 14 M-an. Nah, kita lihat nilai investasi kita berapa? Yaitu 12,6 M. Di soal tadi, di sini. Ya, total investasi 12,6 M. Oke. Berarti bisa dibilang bagus nih investasinya. Kenapa? Karena present value dari uang yang nantinya akan masuk selama 6 tahun ke depan itu lebih gede daripada investasi yang sekarang akan kita dana yang sekarang kita akan gelontorkan atau yang akan kita investasikan. Berarti bagus. Nah, net present value-nya. Rumusnya adalah PV of proceeds dikurangi PV of outlays atau investment. Berarti dikurangi, dapatlah NPV-nya 1,552 M sekian. NPV yang baik, lihat kembali di pedomannya, di pedoman NPV di materi kita. Di sana dikatakan NPV yang baik adalah NPV yang bernilai positif. Berarti secara net present value-nya itu lebih besar untuk si investasi ini. Nah, maka investasi layak diterima. Oke. Kemudian untuk BCRPI, hitungannya juga sama, cuman ini dibagi. PV of proceeds dibagi PV of outlays atau investment. Berarti 14,152 M sekian dibagi dengan 12,6 M. Dapatlah BCRPI 1,12. Nah, BCRPI yang penting dia lebih dari 1, maka investasinya layak diterima. Lebih dari 1 kan artinya PV of proceeds-nya atau present value dari cash flow di 6 tahun ke depan itu lebih tinggi daripada nilai investasi kita yang akan kita investasikan sekarang. Ya, jadi semuanya overall dari awal sampai sekarang semua layak diterima. Berarti investasi ini bagus. Nah, kita lihat perhitungan yang terakhir. Oke. Nah, untuk IRR. Oke. Kalian diminta untuk menghitung NPV lagi. Ya. Cuman discount rate-nya ini beda. Kalau sebelumnya discount rate kita 18% dengan NPV hasilnya 1,552 M. Untuk yang IRR kita harus ganti discount faktornya. Oke, saya munculkan dulu ya hitungannya ya.
Baik, kalau kalian perhatikan di materi sebelumnya, di sana dikatakan bahwa jika NPV kalian sebelumnya positif, oke, di IRR kalian harus menghitung lagi NPV tersebut dengan discount rate yang berbeda. Ya, kalau di sini NPV-nya positif, maka kalian pas menghitung di IRR, kalian harus hitung NPV dengan discount vektor tertentu. Jadi ini DF-nya dengan DF tertentu sampai si NPV ini mencapai nilai minus. Nah, cara hitungnya gimana? Berarti DF-nya ini harus kalian coba satu-satu. Contoh, sini saya otomatis makanya lebih enak. Di sini sebelumnya saya pakai 18%. Oke, saya ganti ya. Misalnya saya ganti 19%. Oh, NPV-nya masih positif nih. Saya ganti lagi jadi 20%. NPV-nya masih positif juga, saya ganti 21%. Oke, NPV masih tetap positif, saya ganti 22%. NPV masih tetap positif, saya ganti 23%. Nah, NPV-nya sudah negatif. Berarti DF yang kita mau hitung adalah yang 23%. Sebaliknya, kalau misalnya di atas ini NPV-nya itu negatif, maka di bagian IRR ini kalian harus hitung NPV dengan diskon vektor di mana hasil NPV-nya harus positif. Ya. Di sini positif, maka hitung IRR sampai NPV-nya negatif. Sebaliknya kalau di sininya negatif NPV-nya, maka di IRR harus hitung sampai NPV-nya positif. Kayak gitu, sebaliknya. Oke, lanjut. Jadi DF-nya 23%. Rumus DF-nya sama, dikalikan PV proceeds berarti dikalikan, dapatlah PV proceeds 12,299 sekian, PV earnings-nya 12,6 miliar. Itu nggak berubah. Nah, kalian hitung si NPV-nya. Berarti kan di sini minus 300 jutaan. Oke, jika sudah minus berarti oke. Kita hitung ke rumus IRR-nya. P1 itu persen return yang pertama, diskon vektor yang pertama. Yang pertama adalah di sini 18%. Atau ROR kita lah. Oke, 18%. Atau sini saya masukin 18. Nah, dikurangi C1. C1 berarti itu NPV dari tingkat DF yang pertama. Berarti DF yang pertama kan ini 18%. NPV-nya itu 1,552. Berarti masukin 1,552 sekian. Nah, kalikan P2 minus P1. P2 berarti DF yang baru, yaitu 23%. 23 kurangi dengan P1. P1 itu DF yang pertama. Berarti 18. Oke. C2 kurangi C1. C2 berarti NPV yang DF yang baru. Nah, ini NPV DF yang baru itu minus 300 juta. Kurangi NPV yang pertama, yaitu 1,5 M. Oke, dimasukkan. Nah, ini kalian kalkulasikan sendiri. Oke. Maka dapatlah IRR sebesar 22,19%. Nah, pertanyaannya, Pak, saya kalau pakai pembuatan penuh, pakai full desimal sampai akhir boleh nggak? Misalnya kayak saya sekarang, saya pakai Excel, berarti kan pakai satuan full. Mau dia koma berapapun saya pakai semuanya full. Nah, kalau kayak gitu boleh. Kalau misalnya kalian hitungnya manual, pakai apa? Itu manual lah, kalkulator ya. Kalian mau pakai 3 angka belakang koma boleh, 4 angka di belakang koma juga boleh. Ya, kalau ada selisih pun pasti selisihnya dikit lah. Atau bisa dilacak lah. Ya, jadi selisih angka di belakang koma itu saya bebaskan mau pakai 4 atau 3 atau full juga boleh, nggak masalah. Yang penting hitungan kalian benar. Jadi kalau ada selisih pun saya tahu itu selisih karena ada selisih berapa angka di belakang koma aja sih, kayak gitu. Tapi pada dasarnya semua benar, tergantung kebijakan yang menghitung. Kalau yang menghitung maunya berapa angka di belakang koma ya ikutin, kayak gitu. Oke, jadi IRR-nya itu 22,19%. Nah, 22,19% itu artinya apa? Itu artinya DF 22,19% adalah DF yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Berarti yang penting batasnya ini nih, 22,19. Kalau investasi kalian itu
IRR-nya lebih gede daripada rate of return yang kalian tentukan, berarti bagus. Ya, berarti bagus. Namun kalau misalnya rate of return-nya lebih besar daripada IRR-nya, berarti itu sudah bahaya. Berarti memang minus rate of return-nya, ataupun di bawah rate of return yang disyaratkan, yang diinginkan, kayak gitu. Oke, jadi intinya IRR lebih tinggi daripada ROR, maka investasinya layak diterima. Kalau misalnya disuruh bandingkan ada 2 investasi, maka kalian harus cari IRR yang paling tinggi, itu yang terbaik. Seperti itu. Oke, jadi untuk kelima cara penilaiannya sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Formatnya ya kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi silakan kalian pelajari kembali, silakan kalian lihat cara perhitungannya seperti apa. Jika misalnya ada perhitungan yang kurang dipahami atau bingung, silakan ditanyakan. Jika ada konsep berpikir yang kalian agak-agak bingung, belum gimana paham, boleh, nggak masalah. Silakan kalian tanyakan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini jelas, semoga bisa dipahami dan diikuti dengan baik. Oke, saya akhiri pembahasan contoh soal ini. Terima kasih.